Sebuah pelanggaran. Saktiawan Sinaga. Luar atau di sisi tiang gawang. Oh, apa yang dilakukan oleh Budi Sudarsono? Kita lihat. Iya. Ya, kartu merah untuk Budi Sudarsono. Ya. Dan tayangan lambat kita lihat perebutan bola dengan Lady Utomo. Oh, Iya, jelas sekali memang apa yang dilakukan oleh Budi Sudarsono. Sebuah tindakan yang menurut saya justru merugikan dan sangat merugikan kubu Persib. Iya, kita lihat seperti layaknya seorang petinju melepaskan uppercut ke wajah Lady Utomo. Iya, oh. Sangat jelas memang terlihat bagaimana. Oh, berusaha dikejar oleh Jos. sangat baik. Sebuah sliding yang sangat bersih. Wawan Widiantoro. Oh, ini berbahaya bagi Josh Maguire. Jelas kartu merah menurut saya, Bung Opan. Iya. Jelas. Kita lihat di sini. Sangat disayangkan bagaimana aksi yang diperagakan oleh Jos. Kita lihat. Jelas sekali. Di semua buku peraturan sepak bola manapun, wasit akan mengeluarkan pemain ini. Sangat memalukan apa yang dilakukan Josh Maguire. Kita lihat. Saya minta maaf, tapi ini sangat memalukan. Wawan Widiantoro. Hanya kartu kuning bagi Josh Maguire. Kali ini Firman Utina. Baik sekali kepada Kit Kayambagams. Terlalu deras. Oh. Ini atensi tinggi dari para pemain kedua kesebelasan Sriwijaya FC. Lebih cool, harus lebih dingin. Karena bola memang sudah keluar. Terlalu emosional Kit Kayambagams. Pertandingan masih panjang. Oh! Keputusan yang sangat menyakitkan tentunya dari wasit Ahmad Suparman. Ya, kita lihat sebetulnya di sini Fabiano hanya menahan Kit Kayamba, namun Kit Kayamba yang lebih dulu memprovokasi Fabiano. Dan akhirnya tadi dorong-mendorong. Dan ini mungkin ditafsirkan oleh wasit sebagai gerakan memukul, saling memukul. Walau linesman juga sudah berusaha untuk merelai. Ini, berdarah kita lihat wajah dari Tugi Hadi yang bertabrakan dengan Emis Naini. Kita melihat memang Tugi Hadi kerap kali berada di arah. Kita melihat di sini bagaimana duel adu kepala antara Tugi Hadi dan juga seorang Emis Naini membuat Tugi Hadi. Kita melihat di sini bagaimana melakukan duel. Oh, iya, saya pikir ini sebuah robek. Tampak kita lihat duel yang begitu keras antara dua pemain, menunjukkan determinasi yang begitu. Greg Nokolo. Ilham kembali. Yunko duel dengan Agus Indra. Ya, agak terlambat wasit Setiono tadi karena memang Yunko lebih dulu menahan Agus Indra di bagian muka dan dibalas oleh Agus Indra. Harusnya pada kesempatan pertama tadi peluit sudah ditiup. Bagi Atep untuk terjatuh tadi. Alberto Gonçalves selalu memonitor pergerakan rekannya. Zarahan Keranggar kali ini. Ada tarikan jersey yang sangat jelas dari Maman Abdurrahman yang langsung berupaya menghentikan laju dari Zarahan Keranggar. Dan sedikit terlambat. Dan duelnya dengan Saiful Lewanusa. Sebuah pelanggaran memang terlihat bagaimana ada sebuah dorongan dengan Lagi-lagi Bung, kita melihat bagaimana Moh Alamsyah kembali melakukan sebuah tindakan yang tidak seharusnya. Melihat tayangan ulang di sini. Kita lihat. Ya.
Ada sedikit gerakan tandukan dari Bung Wapan dan Bung Hardiman dari No Alamsyah. Kartu kuning buat Anderson adalah saya pikir gerakan untuk kaki kiri yang dianggap terlalu tinggi tadi. Dan kartu kuning untuk No Alamsyah adalah gerakan yang saya pikir tidak perlu dilakukan. Sebuah tandukan. Iya, sangat berbahaya. Ke arah wajah Anderson da Silva. Heading clearance tadi. Lim Jun-sik sangat baik, kita lihat menginginkan memenangkan duel. Oh, berbahaya toh. Iya, tidak berbahaya, cukup berbahaya dari Lee dan Messi, sangat tidak perlu. Pertandingan menjelang menit-menit terakhir dan tidak perlu ditambahi hal-hal seperti ini. Kita lihat, stop hal-hal seperti ini. Jun-sik tadi punya kemampuan melewati sangat bagus. Ini individual skill. Bida Messi habis dan Bida Messi tidak perlu melihatkan reaksi seperti itu. Sangat mengherankan pemain yang berlaga bermusim-musim di kompetisi Eropa ketika kalah duel dalam Lim Jun-sik. Kita lihat kemampuan determinasi dari Lim tadi untuk memenangkan duel. Ya, dan ini ada gerakan tangan di sini, Toel. Iya, ini berakibat setidaknya kartu kuning. Pertama adalah Jun-sik terkena sikut dari Messi. Jun-sik bereaksi karena mungkin ini merasa dia tersengaja disikut. Tapi sebetulnya berhenti saja di sini, tidak perlu menambahi hal lagi. Ini gerakan lagi. Ya. Wingback Timnas Indonesia. Ini dia pemain yang berusia 29 tahun. Pelanggaran Banda Herman terhadap Marcus Horizon. Ya, tepat sekali. Dalam tayang ulang, justru yang menabrak sebenarnya Marcus Horizon karena dia yang memang menyongsong keluar. Ada tangan kita melihat dari seorang Banda Herman. Lebih kepada. Ya, terlihat darah mengucur. Ya, benturan terjadi. Ya, tampaknya tadi kena sikut. Apakah ada unsur kesengajaan? Ya, ya, sikut kanan tadi. Dan ini kita lihat sekali lagi. Ya. Terhadap kaki dari Matsunaga. Tentunya pressure juga. Lagi-lagi. Saat ini Matsunaga lah yang sedikit terlihat melakukan tendangan terhadap wajah dari Hendrawan Wawan. Namun memang niat dari Matsunaga memang lebih mengarah kepada bola, bukan berniat untuk melakukan tendangan kepada wajah dari Wawan. Tentunya tidak ada unsur kesengajaan di sini. Bola 50-50. Ya, kita bagaimana tayang ulangnya. Kita lihat bagaimana kaki dari Shohei Matsunaga kali ini yang mengenai wajah dari Wawan Hendrawan cukup. Gol yang kedua di Jarum Indonesia Super League dan juga dengan cara yang sama ketika ia mencetak gol bagi Persib Bandung menghadapi Pelita Jaya. Ya, ini ada sebuah tabrakan dari Hilton Moreira. Ya, kartu kuning nyata dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi untuk Firmansyah. Iya, saya kira sebuah hukuman yang mungkin bisa lebih keras dibanding ini. Kalau kita dari replay bagaimana Firmansyah mengincar tulang kering dari Hilton, di samping juga. Pelanggaran dari Supriyono kita lihat. Ya, seperti ini. Kartu merah tampaknya akan bisa diberikan oleh wasit Jimmy Nabitupulu. Sebuah aksi yang emosional yang sama sekali tanpa perhitungan. Kita tahu bagaimana Supri sudah mengantongi satu kartu kuning. Kesalahan. Tackling yang cukup keras. Jelas sangat berbahaya dan beruntung saya pikir hanya mendapatkan kartu kuning. Kita lihat dengan kaki terbuka mengincar Sotarsalnya saya pikir karena bagaimana di sini kita lihat memang kelihatan Supriyono mengangkat kaki lebih tinggi dan juga masuk ke badan daripada Atep dan tidak ada niat sama sekali untuk mengambil bola. Kita lihat masih untung. Ini dan kita lihat kali ini dan membentur tiang gawang kembali. Ya, gol dinyatakan oleh wasit. Apa yang terjadi? Tidak perlu itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ali Barkah ataupun juga oleh Igede Sukadana.
inilah dia tendangan dari Nasar Syekh yang kembali. Oh iya, memang Sudah melewati garis ya. Sudah melewati garis. Kita akan lihat kembali tayang ulangnya. Ya, memang clearance dari kali ini kepada Igede Sukadana. Oh, Tackling ya, yang terlambat dari betul. Igede Sukadana untuk Shin Hyun Joo. Sangat keras. Ya. Kita lihat di sini bagaimana Shin yang dilanggar oleh Sukadana, karakter yang sangat keras. Ya, langsung bagian lutut ini juga sangat berbahaya, Rendra. Tentunya juga wasit Suharto apabila memang cukup tegas dalam mengambil keputusan, bisa saja. Joe Bridge Agak sedikit nakal. Lee Sang-min, bukan pelanggaran kali ini. Supardi kepada Hilton Moreira, terupas menuju Kate Kebagams. Masih Kate Kebagams. Professional foul dilakukan oleh Isnan Ali. Ya, betul sekali. Memang harusnya kartu kuning diberikan pada Isnan. Memang itu juga yang harus dilakukan oleh Isnan. Kalau memang tidak mau timnya kebobolan terlebih dahulu. Karena memang kesempatan dari Gams tadi terbuka untuk bisa mencetak gol. Kita lihat bagaimana aksi dari Kebagams yang harus dihentikan oleh Isnan Ali. Professional foul dari Isnan Ali. Betul. Walaupun memang ada covering dari Hamka tadi. Memang ini pelanggaran yang memang harus diganjar. Ya, tidak pelanggaran ini. Memang bola yang cetak gol melalui set piece seperti ini, Yopi. Dan selalu pemain yang dihadapi adalah dua orang ini. Iya. Langsung ke dalam kotak penalti. Ya, benturan terjadi antara Cornelius Finkru dan juga Made Wirawan. Cukup keras jatuh dari Made Wirawan, Bung. Ya, cukup keras tadi kita bagaimana lompatan yang begitu tinggi dari Made. Ya, ini tayang ulangnya. Berusaha untuk menjangkau bola, namun di situ kita lihat bagaimana Cornelius menundukkan badannya, justru membahayakan dari seorang Made Wirawan. Iya, saya kira ini memang situasi yang sangat krusial bagi seorang kiper ya. Andai saja dia salah jatuh, salah menumpu, maka bisa akan mengakibatkan patah pada tungkai lengan atau tungkai kaki. Tapi saya kira jatuhnya dia sudah tidak terlalu mengandalkan tangannya, jadi mudah-mudahan tidak menjadi sebuah cedera yang serius. Bermain di lapangan sendiri memang mereka tidak memaksakan pelanggaran tentunya. Mengangkat kaki terlalu tinggi, tadi. Kita lihat memang mereka sengaja memancing pemain dari Persiba yang tidak mau keluar sama sekali dari daerah pertahanannya. Dan ini kita lihat bagaimana pelanggaran dari tadi mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, ini merupakan gol yang kedua di Jarum Indonesia Super League. Dan juga dengan cara yang sama ketika ia mencetak gol bagi Persib Bandung menghadapi Pelita Jaya. Ya, ini ada sebuah tabrakan dari Hilton Moreira. Masih meringis kesakitan, kita lihat dua pemain dari kedua tim ini, Firmansyah dan juga kartu kuningnya ada dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi untuk Firmansyah. Iya, saya kira sebuah hukuman yang mungkin bisa lebih keras dibanding ini kalau kita dari replay bagaimana Firmansyah mengincar tulang kering dari Hilton, di samping juga Komang Putra. Dan kali ini justru mereka lah yang memperoleh sebuah peluang untuk mencetak gol. Kita lihat pelanggaran cukup keras dari Suroso tadi. Harus diberikan sebenarnya sebuah peringatan. Iya. Dan memang sangat membahayakan kalau kita lihat Suroso. Walaupun memang dalam situasi seperti ini cukup sulit untuk bisa mengerem pergerakan pada saat dia mengangkat kaki. Tapi sebenarnya masih bisa dihindari. Kita lihat. Ya, ini termasuk professional foul ya. Karena kita melihat tidak ada niat untuk merebut bola. Reaksi dari Victory Yendra pasca terjadinya benturan dengan Maman Abdurrahman. Kita nantikan keputusan dari wasit Maman. Dan kita di sini bagaimana kejadian.
memang terjadi sikutan yang begitu keras. Walaupun memang tadi ya ada injakan memang diawali oleh Victory. Dan inilah yang mengakibatkan Maman melakukan sikutan. Ya kalau kita lihat memang bermain di lapangan sendiri memang mereka tidak memaksakan. Pelanggaran tentunya. Pemain dari Persiba yang tidak mau keluar sama sekali dari daerah pertahanannya. Dan ini kita lihat bagaimana pelanggaran dari Ang tadi terlalu tinggi. Ya. Kita lihat bagaimana satu kali kita terjang dari belakang dan lawan terakhir. Sampai dengan menit ke-63 ini, pelatih Rahul Darmawan masih belum juga mengambil keputusan untuk merubah susunan pemain atau juga strateginya menghadapi Persipura Jayapura. Iya, sebuah rahasia tentunya yang hanya mengetahui adalah Rahmat Darmawan. Coach Rahmat tahu dengan kondisi pemain yang ada di lapangan dan di luar lapangan tentunya. Menunggu momen dan tentunya berkomunikasi kembali bersama kedua asistennya. Ya, Titus Bonai sampai cetak gol harus ditanduk keluar lapangan. Dan juga tentunya Hilton bagaimana mereka bisa bermain dengan kepala dingin dalam suasana yang panas. Gildansyah. Tug of war kita melihat antara kedua pemain. Edisi Bung Sukamto. Keras kita Apakah melihat. kartu kuning juga harus dikeluarkan untuk Edisi Bung? Ya, saya kira sudah sewajarnya kartu kuning. Karena ini bukan yang pertama dilakukan oleh Edisi Bung, pelanggaran-pelanggaran yang serius seperti ini. Dan saya kira wasit pantas memberikannya kartu kuning. Apalagi ini betul-betul merupakan sebuah peluang bagi Persib jika saja bisa lewat. Dan kita lihat bagaimana efeknya, bisa menimbulkan cedera yang serius. Aliudin juga masih terkapar. Kita lihat bagaimana. Iya. Ya, Aliudin memang tampaknya terkena kaki dari betul. Iya, Khairul Huda, iya. Nurul Huda atau Khairul Huda. Benturan 3 pemain di sana terjadi. Dan peran penting tentunya dipegang oleh seorang Phaeton untuk membreak atau merusak serangan-serangan dari Persija dan juga untuk membimbing rekan-rekannya dan bukan justru malah menjadi provokasi dalam pertandingan ini. Tentunya kita bagaimana Kemenangan mereka di kandang setelah sebelumnya menaklukkan tim Sriwijaya FC dengan skor 3-1. Ya. Jelas sekali tadi kita melihat bagaimana Khairul Mashuda menarik seorang Haryono. Padahal itu adalah momentum yang Semangat komunikasi antara lini belakang dengan lini tengah Persija. Pelanggaran terjadi, Emmanuel Wanggai. Dia Emmanuel Wanggai. Agus Indra Kurniawan. Kita lihat bagaimana Jepang dihentikan secara paksa oleh Emmanuel Wanggai. Ya cukup keras tadi. Dan tampaknya akan dieksekusi. Tony Pranata sudah dilakukan. Doni FS serangan balik Persija. Kali ini pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Muhammad Ridwan terhadap Doni F. Siregar. Menghasilkan kartu kuning bagi Muhammad Ridwan. Betul, sebuah pelanggaran yang mencoba menghentikan laju Doni F. Siregar dari belakang, Bung. Saya pikir ini wajar diberikan ganjaran kartu kuning. 10 serangan itu dibangun oleh Danilo dan Cristiano Lopez. Artinya memang untuk mematikan serangan dari Deltras, Kolev cukup memerintahkan pemain belakangnya lebih memperhatikan Cristiano Lopez dan Danilo. Dan untuk Cristiano Lopez, kita tahu di belakang dari Sriwijaya ada 2 mantan pemain Pelita yang mengenal karakter dia, Ridwan dan Supardi. Iya, kita melihat bagaimana Persib. Tapi seharusnya di sini juga ada peran pelatih Jaya Hartono bagaimana ia bisa merubah gaya permainan timnya. Paling tidak ada improvisasi, ada alternatif permainan.
Pelanggaran Gilang Angga Kusuma terhadap April Hadi. Sliding tackle. Ya, saya kira sudah mulai memanas ini pertandingan. Ya. Saling tackling, kita lihat gerakan ini juga pun wajib diberikan kartu kuning. Kita lihat itu bisa membuat patah kaki pemain. Namun lagi-lagi wasit kita lihat jelas sekali ini sangat membahayakan karir seorang pemain jika itu sampai terjadi. Nah, disinilah wasit-wasit kita harus lebih berani, lebih tegas. Karena jika atmosfer atau budaya ini sering sekali dibiarkan, maka efeknya akan menjadi berimbas ke tim nasional. Yang akhirnya kita lihat sehingga ini terlihat bahwa peran yang sebenarnya harus dimainkan Haryono justru dimainkan oleh Atep. Ya, bermain dengan tempo yang sedang-sedang saja kedua tim. Dan Pablo Frances berkali-kali mencoba melakukan sebuah solo run dan dihentikan. Kita saksikan bagaimana Pablo Frances melakukan sebuah pergerakan dan wow, cukup keras memang. Tidak bagaimana penghentian dilakukan oleh Mujib Ridwan. Ya, memang tidak ada niat tadi. Ya, kita saksikan nampaknya sedikit melakukan rotasi. Seko Kamara. Oh, ngangkat kaki terlalu tinggi nampaknya, Bung. Agak riskan apa yang dilakukan oleh Luke Owanazoa ketika berusaha melakukan clearance dan penjagaan terhadap Abu Bakar Bah. Kita lihat dalam tayangan lambat, sangat tinggi, meskipun tidak mengenai secara Ya, Christian Gonzalez. Wow, masih Christian Gonzalez. Ya, cukup keras memang partai di malam hari ini. Ya, kita melihat ini adalah partai yang jalan bagus. Kembali menghasilkan kartu kuning dan tampaknya ya, kita lihat bagaimana gerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Dirga saat menjatuhkan Marcio Sosa. Ya, kita lihat ya mestinya ini hanya pelanggaran biasa, tapi kita lihat reaksi dari Dirga, gerakan kecewa, marah yang membuat wasit mau tidak mau harus tapi sebaliknya justru para pemain PSPS lebih leluasa untuk masuk ke pertahanan Persib. Ya, pelanggaran Ade Chandra Kirana ya terhadap Hilton Moreira tadi. Kita melihat ya bagaimana para pemain PSPS begitu disiplin. Artinya mereka tidak ingin para pemain Persib untuk mengembangkan. Arif Suyono, masih Arif berpindah ke sisi sebelah kiri. Dirga Lasut, Muhammad Ridwan tadi, Firman Utina. Pelanggaran terhadap Firman Utina dikawal oleh dua pemain sekaligus. Pelanggaran tampaknya oleh Widi Susanto, pemain yang baru saja masuk menggantikan Dodok Anang. Ya, ini sebuah peluang emas, posisi yang sangat ideal, hanya Persija Jakarta. Kembali dari lapangan tengah Persija Jakarta, Robertinho Puliara. Sampai ada 3 pemain yang mengepung Robertinho Puliara sekaligus. Dan tampak sebuah pelanggaran kembali dilakukan oleh anak-anak Bandung. Yang di terakhir, lini pertahanannya sendiri. Kita melihat sebuah tendangan yang begitu keras dari Nyek Nyobe. Menghempang pergerakan dari Ali Yudin. Ya, kembali peluang bola set piece. Diawali dengan Robertinho yang dikepung 3 pemain Persib. Sutikno, Danilo Fernando kali ini berhasil menguasai bola. Danilo Fernando.
pelanggaran terhadap Hoirul Masuda dan lagi-lagi dilakukan oleh Dirga Lasut. Ya, ini posisi yang sangat ideal bagi Marcio Sosa atau Danilo Fernando. Kita tahu dua pemain Amerika Latin ini memang sangat piawai. Lewati 3 orang pemain, 4 orang pemain kali ini. Iya. Ya, pelanggaran akhirnya harus dilakukan oleh Christian Rene Martinez. Ya, kita melihat ya memang seorang Herman Zumafo bagaikan sebuah raksasa, seorang raksasa yang sangat sulit untuk dijatuhkan ataupun untuk dilanggar. Tahun yang lalu. Ya. Namun Eloko sangat piawai untuk memanfaatkan bola-bola heading atau bola-bola skirmish seperti tadi. Ya, penempatan posisi yang mendekati sempurna memang bagi Eloko Gonzalez untuk ukuran Liga Indonesia. Sehingga membuat dia yang sudah berusia 36 tahun masih bisa mencetak 16 gol musim ini, 17 gol saat ini. 1-2 yang gampang sekali dibaca oleh barisan pertahanan Arema. Jelas sebuah pelanggaran, sliding dengan kaki yang terlalu tinggi dari Paiton Tiapa terhadap Roban Camelo. Yanto. Rebutan bola di daerah pertahanan Persebaya Surabaya. Bukan pelanggaran. Jatuh Taufik. Paiton Tiapa melakukan crossing. Kembali Persijap. Oh. Ya. Tampaknya Taufik masih terbaring di lapangan. Buat wasit Najamuddin Aspiran harus menghentikan pertandingan sejenak. Memberikan kesempatan kepada tim medis untuk melakukan perawatan terhadap Taufik. Jadi Karpe untuk dimainkan. Ya, kita masih menyaksikan dalam tayangan lambat apa yang terjadi dengan diri Abdul Faisal. Nampaknya memang mendapatkan sedikit benturan, Bung. Duel 1 lawan 1, Firly Apriansyah dan juga Ferry Ahmad Saragi. Seperti juga Tommy Rifka yang juga asal Padang Panjang. Iya, betul, memang ada gerakan mengail ataupun menarik dari bahu Hamka tadi dilakukan oleh Edward Wilson. Kalau kita melihat juga Hamka Hamzah lebih terkontrol ya, Bung. Betul. Emosi dari Hamka Hamzah. Ya. Pemain yang dikenal. Kita pun memiliki sedikit masalah di lini depan, di mana Sakti di 13 menit pertama ini hanya memperoleh 1 peluang dan tidak lagi menunjukkan kehadirannya di lini depan Kediri. Mungkin ini adalah efek dari tandemnya yang baru, yaitu Dodit Fitrio. Ya. Betul. Di sini pun kita bisa melihat bagaimana duel antara Sakti dan juga Ledi. Ya, tampak ada ayunan sikut dari seorang Sakti Sinaga kepada Ledi Utomo sehingga ia pun terkapar. Ya, jelas sekali. Menarik untuk ditunggu apakah wasit dan agresif Tantan kita lihat. Justru mengalami kesakitan. Ya, kita melihat bagaimana ia melakukan tackling yang cukup keras kepada Patricio Morales. Sekaligus 3 pemain di sana. Masih Zainal Ihwan membawa bola dari sektor sebelah kiri pertahanan. Kali ini ada Ortiza Salos yang datang membantu, berikan bola ke dalam kotak penalti. Lebih dekat kepada penjagoan Charles Wolf. 1 peluang bagi Arema Malang. Peluang emas bagi Arema untuk mencetak gol. Di sini kita melihat bagaimana namun cemerlang atau konsentrasinya kiper Charles Wolf. Di sini berjibaku, kita melihat di sini ia berjibaku dengan datangnya Pato Morales menangkap bola meskipun ia cedera. Inilah salah satu usaha dari para pemain Persiwa dalam menghalang Arema. Spirit, kerjasama maupun semangat. Dorong bola kali ini
Coba lakukan kanan, Pato Morales. Tidak diberikan sedikit pun ruang Pato Morales. Bagaimana Okajon terus menghalau pergerakan dari Pato Morales. Sebuah pelanggaran yang intimidatif. Di sini kita melihat Okajon tidak ada usaha untuk meraih bola. Melakukan pelanggaran dari belakang. Dan bagi Pato Morales ini sangat riskan ya. Karena ini adalah pelanggaran kedua keras yang ia alami. Bagi seorang striker ini bukanlah sebuah situasi. Sikutan ya. Di sini kita lihat bagaimana apakah benar terjadi sikutan. Iya, jelas sekali kita bagaimana Alex melakukan sikutan terhadap pemain daripada Immanuel Padua. Atau ya, sebuah sikutan yang dilakukan wasit Yesayas Lehitu mengeluarkan kartu kuning pertama kepada kapten ke-19 Alexander Pulalo. Tempo yang begitu ketat, tempo yang begitu kencang. Akankah membuat para pemain sedikit terganggu emosinya? Iya, memang sangat baik dari BK Menga. Kembali BK Menga, satu pelanggaran dilakukan oleh Erwin Syah. Sangat berbahaya bagi Erwin yang sudah terkena kartu kuning melakukan satu pelanggaran tadi terhadap Christian Bekamenga. Sejujurnya saya agak mempertanyakan keputusan yang dilakukan oleh wasit tadi untuk tidak memberikan Bagaimana kita lihat Salim dan Mahyadi. Kartu kuning diberikan kepada Mahyadi dan juga kepada Salim Al-Laidrus. Kita lihat bagaimana rebutan bola antara Salim dan juga dengan Mahyadi. Jadi sedikit tadi sikutan memang yang dilakukan oleh Mahyadi Bung sehingga kesempatan terbaik sejauh ini yang didapatkan anak-anak Bandung. Wow. Ya, cukup keras memang pelanggaran dari Maman Abdurrahman terhadap Franco Hita. Ya, saya pikir pelanggaran ini tidak perlu dilakukan oleh Maman. Karena ya, kartu kuning bagi Maman Abdurrahman dan dipastikan akan absen di laga tandang berikutnya menghadapi Persija Jepara karena telah mengantongi 4 kartu kuning. Ya, ada sesuatu memang yang harus dicermati ketika dua defender Persib Bandung, Nova dan juga Maman, melakukan kesalahan yang saya pikir tidak perlu dilakukan karena sangat jauh dari luar kotak penalti. Ini boleh jadi cermin dari, saya pikir lagi-lagi persoalan kejenuhan, kelelahan juga, sehingga mereka Maman dan juga Nova untuk memecah telur di pertandingan ini. Sedikit jauh seperti pertandingan sebelumnya melawan Deltras FC. Ya. Di mana Persija baru berhasil mencetak gol setelah melewati menit ke-60. Kartu kuning untuk kedua pemain yang bersih tegang tadi di lapangan hijau. Ya, ada benturan antara Leo dengan Makanuai. Ya, Yohanes Makanuai harus menerima kartu kuning. Oh. Dan juga Leo Saputra. Ya, ada retaliasi dari seorang Leo sehingga ia pun memperoleh kartu kuning. Dipertontonkan oleh Thierry. Ya, kita melihat bagaimana Octavianus Maniani tampaknya terpancing emosinya. Langsung memperoleh kartu merah. Dan kartu kuning yang lain juga dilayangkan bagi Ahmad Sembiring. Ini dia, tampaknya terjadi benturan. Tampaknya Octavianus Maniani layangkan tandukan terhadap wasit. Iya, ini dia. Pemain yang juga sukses menghantarkan Persik meraih gelar Liga Indonesia. Pelanggaran oleh Arif Siono. Ya, sebuah keputusan dari Arif Siono yang sedikit membahayakan Anton Sambah.
Bola Mitra Kukar terbuang percuma. Osasaha mengangkat kaki terlalu tinggi. Osasaha. Iya, tidak hanya Osasaha namun juga perebutan bola atas bersama Hamka Hamzah. Dikuasai sepenuhnya oleh Shin Yun Jun kali ini. Wow, sebuah aksi nakal dari Arif Suyono terhadap Shin Yun Jun. Sebuah peringatan yang sangat layak dari wasit terhadap Arif Suyono. Ya, betul sekali Bung Evan, Arif Suyono melakukan aksi yang tidak simpatik meskipun dia merasa disikut oleh Shin Hyun Jun. Sedikit terpancing tadi. Hasil direbut oleh Julian Hontong. Masih Julian Hontong berikan bola kepada Christian Bekatal. Christian Bekatal kali ini 3-4 pemain dari Persib Bandung menutup Christian Bekatal. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, pelanggaran ternyata. Ya, kita lihat Hilton Moreira dan juga Christian Bekatal. Jadi adu argumen dari dua pemain ini. Ya, memang sepertinya Bekatal agak marah ya dengan sliding dari belakang Hilton. Kotak penalti. Ini seharusnya menjadi kewaspadaan ataupun perhatian dari pemain-pemain Persija. Agus Indra, ada Haryono. Kali ini Jose Sebastian. Masih Jose Sebastian berebut bola dia dengan Roni Prawanda. Ya, inilah letak daripada kesalahan daripada Roni Prawanda. Menjepit kaki bahkan juga. Dari sektor sebelah kanan, langsung bola diarahkan ke depan kepada, kita lihat Sasa Branesak yang berusaha mengejar bola. Sasa Branesak. Ya, berdarah kita lihat pelipis dari Isnan Ali. Ya, sangat menarik untuk saksikan di tayangan ulang bagaimana Isnan mencoba melakukan terobosan. Oh, ya, memang sikut betul dari April Hadi mengenai pelipis dari Isnan Ali. Jelas sekali dan mungkin sulit juga bagi wasit yang tidak melihat kejadian itu. Juga tidak, tentu saja adalah sebuah penalti bagi Persib Bandung. Langsung umpan ke dalam kotak penalti, masih kali ini. Kita lihat pergerakan dari Boaz Salosa tadi, dipotong dia oleh Ramadhani. Iya, tadi satu umpan yang sangat baik dari Edward Vardalam, namun kita lihat bola tidak dapat dikontrol dengan baik oleh Boaz. Bahkan sepakan tadi mengenai sedikit tubuh, ya, di sini mengenai tubuh dari Boaz.
Gagal tadi dihalau bola. Upaya tackling yang sangat keras dan sangat berbahaya dilakukan oleh Iqbal Samad tadi. Beruntung nampaknya hanya kartu kuning diberikan oleh wasit Setiono tadi. Ya, bola ini pelanggaran yang sangat berat. Sangat keras maksudnya. Nampaknya sama sekali tidak ingin mengambil bola tadi dan justru hanya ingin melakukan sebuah sabetan yang sangat keras tadi terhadap Yongki nampaknya. Ini adalah sebuah gambaran yang kita lihat dalam tayangan ulang, sangat memalukan apa yang dilakukan oleh Iqbal Samad, Cup. Ya, Luar biasa. Ini sebetulnya kejadian yang sangat tidak sportif, melakukan tackle dari belakang, dan saya mungkin harus meralat kata tackle barusan karena ini adalah sebuah tendangan langsung. Baik, dan ini kita lihat bagaimana serangan Spora di situ. Cukup cepat. Prayogi berikan sebuah umpan tadi dan berbahaya terlepas dari penjaga gawang Gali, dan nampaknya sebuah pelanggaran sudah terjadi sebelumnya terhadap penjaga gawang Gali Sudaryono. Ya, kita lihat di kepala Vin nampaknya. Betul, kita lihat tadi memang Gali seperti sudah melakukan tangkapan bola, namun kaki dari Marcio Souza masuk menerpa bagian wajah daripada Gali. Kita lihat apakah memang ini ada indikasi disengaja atau tidak dalam tayang ulang nanti. Cukup berbahaya tentunya. Ini dia. Ya, tangkapan sudah terjadi dan kita lihat bagaimana kaki dari Souza. Bukan bola liar, Adi. Bola sudah dalam tangkapan. Ya. Tentunya juga ini adalah daerah di mana memang cukup berbahaya bagian lutut mengenai wajah daripada Gali. Ini yang dibangun oleh Ahmad Kurniawan. Kembali sebuah long ball, mencari pergerakan. Bukan sebuah pelanggaran dapatnya dari Johan Ibo. Terjatuh di kotak penalti tadi, salah seorang pemain Persija Jakarta. Ya, satu penjagaan yang cukup baik dari Ibo. Ya, apa yang terjadi nampaknya Johan Ibo tidak puas. Dan menggotong keluar Ramdhani. Satu tindakan yang tidak perlu terjadi seharusnya. Iya, sangat tidak perlu dari Johan Ibo. Begitu emosional nampaknya, Teh. Ya, tidak baik sekali kita lihat tindakan dari seorang Johan Ibo. Kita tahu bahwa memang ada wasit di tengah lapangan yang bisa menghentikan pertandingan, yang memberikan kesempatan kepada Ramdhani untuk bisa dirawat atau juga tim medis bisa masuk dalam lapangan. Dan ada sedikit kontak nampaknya di kotak penalti. Betul, walaupun ada kontak tadi, namun ini tindakan yang paling tidak perlu dilakukan oleh Johan Ibo. Kita lihat sini. Iya. Mengangkat dan membuang Ramdhani layaknya seperti bukan seorang manusia. Dan kartu kuning pertama hari ini diberikan pada Sasa Jecevic. Iya, sebuah aksi tackling yang saya kira sangat berbahaya, Yopi. Tackling dua kaki dari sang kapten, dan menurut saya wasit sudah cukup tepat, bahkan bisa lebih keras karena melihat bagaimana etikat dari Sasa. Kita lihat, setengah kungfu saya kira. Sangat berbahaya dan memang layak untuk diganjar kartu. Ya. Wasit Yandri pun. Sebuah aksi yang sangat tidak simpatik. Melakukan aksi yang kurang baik terhadap wasit Yandri. Kita lihat apa yang terjadi. Saling mendorong. Hendriawan sepertinya dengan Marcio Souza. Iya, betul sekali. Didorong lagi, iya. Kita lihat oleh Anton dan juga Hendriawan. Kita lihat. Ada pukulan tampaknya. Ada pukulan tadi tampaknya. Memanfaatkan kelengahan dari masing-masing tim akan bisa memenangkan pertandingan ini. Ya, tampaknya wasit mengangkat bendera, menyatakan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Robertinho Puliara terhadap Jeffrey Dwi Hadi. Iya, kita lihat bagaimana sebenarnya tackle tadi cukup keras yang dilakukan oleh Jeffrey. Namun kita lihat, ya di sini kita lihat tackle yang dilakukan oleh Jeffrey Dwi. Ya, namun pada saat Robertinho jatuh, dengkul dari Robertinho mengenai wajah. Memang cukup menarik, ini pelanggaran justru malah berbalik kepada Persik Kediri. Mungkin penjaga garis mempunyai indikasi lain bahwa apa yang dilakukan oleh Robertinho adalah pelanggaran. Pada Alberto Gonçalves yang selalu dibayang-bayangi oleh Oke John. Kita lihat beberapa kali Oke John tampak mencoba untuk jauh dari gawang
Persik Kediri, dan Beto sendiri pun membelakangi gawang dari Persik Kediri. Dengan Stembiso Ntumbele. Terjadi benturan tadi antara Ahmad Juprianto nampaknya, pemain Sigli. Kartu kuning karena adanya sikutan tadi dari ini tayangan ulang masuk dari belakang dan jelas sekali ada sebuah gerakan tangan dari Ahmad Juprianto terhadap Abdul Faihan yang mampu mengkorin di sektor tengah dan paling tidak membuka improvisasi bagi penyerangan tim ya. Ya, berarti Eselan Guyan harus absen di pertandingan berikutnya. Oh, saat masa bola-bola manti. Oh, biar diangkat dan kali Hamza. Apa yang terjadi? Ya, perebutan bola dari Steve Haskett dan juga Hamza. Ya, memang sama-sama mengangkat kaki, Rendra. Baik Hamza. Memanfaatkan kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ulangi lagi ya. Jadi Eli tadi meminta pemain untuk mundur dan sebuah tendangan. Nemanja Obrich 1-1 Mitra Kukar Arema Indonesia di Stadion Aji Butenggak. Kesadaran dari masing-masing pemain untuk bisa menjaga atmosfer agar tetap terkendali karena tugas wasit semakin berat. Jika setiap pemain mencoba melakukan provokasi, kita lihat Mustafik terlibat dengan Gunawan dan ada gerakan seolah-olah mencekik dari Leo terhadap Gunawan.